Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program ini terambil di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan ayat ini adalah untuk mengajarkan pembaca tentang pentingnya berbicara dengan hati-hati dan bijaksana. Salomo ingin menyampaikan pesan bahwa kata-kata kita memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita dan hubungan kita dengan orang lain. Latar belakang yang lebih luas mungkin termasuk pengalaman hidup Salomo sebagai seorang pemimpin dan raja. Dia mungkin telah menyaksikan bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain dapat mempengaruhi keputusan, hubungan diplomatik, atau stabilitas dalam kerajaan. Oleh karena itu, dia ingin menyampaikan kebijaksanaan ini kepada generasi selanjutnya agar mereka dapat menghindari konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat perkataan yang ceroboh atau menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, makna dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berhati-hati dalam mengendalikan kata-katanya, menjaga mulut dan lidahnya agar tidak mengucapkan kata-kata yang merugikan atau menyakitkan, akan lebih mungkin untuk menjauhkan diri dari konsekuensi buruk atau kesulitan yang dapat timbul akibat dari perkataan yang kasar atau tidak bijaksana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan kata lain ayat ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya berbicara dengan bijak dan berhati-hati, karena kata-kata kita dapat memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita dan hubungan kita dengan orang lain. Dengan menjaga mulut dan lidah kita dapat memelihara diri kita sendiri dari berbagai masalah dan konflik yang dapat muncul akibat perkataan yang tidak bijaksana atau menyakitkan. Apa yang perlu kita refleksikan dari nat firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat ayat ini mengandung beberapa pelajaran dan pesan yang dapat menjadi refleksi kita di pagi hari ini. Yang pertama, pentingnya kontrol diri. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ayat ini menyoroti pentingnya memiliki kendali diri terhadap perkataan dan tindakan kita. Kemampuan untuk mengendalikan apa yang kita katakan adalah tanda dari kedewasaan emosional dan spiritual kita. Yang kedua yang harus kita refleksikan adalah kekuatan kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata memiliki kekuatan yang besar. Mereka dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus berpikir sebelum berbicara dan harus memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak ketika kita harus berbicara. Refleksi yang ketiga adalah pencegahan konflik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berbicara dengan hati-hati dan menghindari kata-kata yang dapat menyakiti atau menyinggung orang lain, kita dapat mencegah konflik dan pertengkaran yang tidak perlu dan yang tidak penting. Ini dapat membantu menjaga kedamaian dalam hubungan kita, sehingga interaksi kita dengan orang lain akan terjaga, terpelihara dengan baik, dengan cara tidak saling menyakiti lewat perkataan yang diucapkan. Yang keempat yang
dapat kita refleksikan adalah ketaatan terhadap nilai-nilai rohani. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, ayat ini juga mencerminkan nilai-nilai rohani, terutama dalam konteks moralitas dan etika. Banyak ajaran agama yang mengajarkan pentingnya berbicara dengan kebaikan dan menjaga lisan kita agar tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan pesan ini kita dapat menjadi lebih sadar akan dampak kata-kata kita pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, renungan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi pengingat kepada kita semua supaya kita berbicara dengan penuh pertimbangan, berbicara dengan penuh kasih sayang, berbicara dengan penuh kebijaksanaan, agar kita dapat menjauhi kesukaran yang timbul akibat perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Kita layak bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kita supaya kita menjaga perkataan, menjaga lidah kita, supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan kesukaran. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita bekerja dengan antusias, kita bekerja dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah kedamaian lewat perkataan-perkataan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.